Terima kasih kepada Pak Mahfud yang telah membacakan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan menjadi ibadah kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, untuk perkuliahan kita pada malam hari ini, karena anggota kita sudah cukup Pak Sibri ya. Tinggal satu lagi yang belum hadir, maka mohon pada Pak Prof untuk bisa memulai perkuliahan kita pada malam hari ini dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh Pak Prof Pak Sibri ya. Pada Nah, ini saya lihat ya. Ibu dulu, nanti baru kita bahas bersama. Mungkin ada catatan-catatan atau hal yang mendalami diskusinya kita sampaikan nanti. Jadi silakan Ibu. Ya. Presentasikan jangan lama-lama. Hal-hal penting saja dan jangan dibacakan gitu. Biasanya apa yang penting, apa ayatnya, bagaimana kemudian memahaminya, kemudian implikasi dan apa namanya ini kaitannya dengan kerasulan Rasulullah SAW. Silakan Ibu. Ya, silakan kepada Bu Yus untuk membacakan makalahnya pada Bu Yus. Silakan Bu Yus. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tugas yang sudah diamanahkan ke saya. Kebetulan tugas itu adalah tentang kriteria karyawan yang dilihat dari kajian Al-Quran dan hadisnya. Karena untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluannya dimulai dengan manajemen pendidikan Islam. Landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian jika kita kaitkan dengan pendidikan itu sendiri, pendidikan itu adalah proses membimbing pertumbuhan jasmani dan rohani, kejiwaan dan kecerdasan panca indera. Dan kata pendidikan itu ada derivasinya di dalam kosakata at-ta'lim, at-tarbiyah, wa ta'dib. At-ta'lim itu sendiri berasal dari masdar dari kata alama. At-ta'lim itu lebih ke pentransferan ilmu, jadi lebih sempit maknanya dari tarbiyah, dari pendidikan itu. Kemudian tarbiyah adalah kosakata yang mendekati kata pendidikan itu adalah at-tarbiyah dan ta'dib. Kedua istilah itu jika digabungkan, maka jika istilah ini digabungkan, maka diartikan bahwa manajemen pendidikan itu adalah pengelolaan pendidikan yang bertujuan memberikan bimbingan jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian kita tinggalkan saja konsep manajemen pendidikannya, kita lanjut ke kriteria karyawan. Kriteria karyawan ada beberapa hal yang dilihat. Yang pertama adalah karyawan itu harus mempunyai sifat ikhlas, jujur, amanah, adil, kerja keras, bertanggung jawab, kuat dan terpercaya. Ini yang saya peroleh, yang kita coba bahas di malam hari ini. Kita mulai dari kosakata ikhlas. Ikhlas itu diperoleh dari surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya adalah katakan sesungguhnya sholatku, sembelihku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Mengapa ikhlas ini ada hubungannya dengan kajian kriteria staf atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang karyawan? Hal itu dilihat dari kosakata as-sholati. Sholat itu
artinya dalam bahasa berarti doa. Doa itu adalah permohonan seseorang kepada Sang Pencipta. Jadi jika kita lihat kosakata sholat itu, jika kita memohon kepada seseorang, pastinya kita memohon dengan ikhlas. Makanya ikhlas itu masuk ke dalam surat Al-An'am ini jika dilihat dari kosakata as-sholahnya, sholati gitu. Itu jika dilihat dari kata ikhlasnya, pemaknaan ikhlas yang terkandung adalah di dalam kata sholat itu. Karena ketika kita berdoa, pastinya kita berdoa dengan keikhlasan agar doa kita itu diterima. Itu jika dilihat dari konteks ikhlas dihubungkan dengan kriteria staf atau sifat yang harus dimiliki staf adalah seperti itu. Jika kita lihat lagi ada dalam surah apa, saya lupa surahnya. Kita ada surahnya yang kami ciptakan jin dan manusia liya'budun gitu kan, ada kata khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakannya jin dan manusia, ins ini adalah manusia secara individu, akan berbeda maknanya dengan kata annas. Karena ins itu lebih ke individunya, ke orang pribadinya sendiri. Kemudian illa liya'budun, kecuali li di sini, kosakata li itu adalah lil ghoyah. Tujuannya untuk apa manusia itu diciptakan? Setiap orang itu diciptakan adalah untuk, artinya menyembah. Artinya liya'budun itu artinya untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Di kata liya'budun itu artinya adalah ada satu bentuk keikhlasan juga di dalam itu, karena kita artinya ada hubungan manusia vertikal ke Allah itu. Ketika ada hubungan seperti itu, ada artinya dibutuhkan satu keikhlasan ketika kita beribadah itu. Itu jika dilihat dari dari kosakata ikhlas, dilihat dari konteks sifat atau kriteria karyawan itu jika dilihat dari pemaknaannya. Mudah-mudahan benar. Kemudian berikutnya adalah sifat yang berikutnya, sebenarnya hampir sama yang dikemukakan oleh minggu yang lalu, dikemukakan oleh Pak Supriyadi. Di antaranya adalah melihat dari sifat-sifat Rasulullah, yang itu salah satunya adalah jujur. Jujur kita lihat di sini adalah liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'azzibul munafiq insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafuran rahima. Artinya adalah supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, bisidqihim, dan menyiksa orang munafik, wa yu'azzibul munafiq, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki. Jika Allah menghendaki, maka Allah bisa artinya Allah bisa menyiksanya. Insya'a atau menerima taubat, atau yatuba alaihim, menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jika dilihat dari ayat ini, dari kisah ayat tersebut adalah artinya ketika ada peperangan, disebut munafik ini adalah mereka perjanjiannya, ada perjanjian sebelum peperangan itu, tapi mereka ketika peperangan mereka melarikan diri gitu. Nah itu kisah yang ada di dalam surat Al-Ahzab ini. Yang dimaksud dengan munafik di situ adalah seperti itu. Itu adalah jika kita lihat artinya ketika kita menjadi jika kita sebagai hamba atau karyawan yang dimaksud jika di dalam konteks manajemen atau organisasi karyawan, kalau pendidikan pastinya disebut dengan biasanya guru adalah masuk ke bagian itu, kemudian tenaga kependidikan masuk ke bagian itu. Nah, sifat yang harus dimiliki adalah sifat jujur itu. Jadi ketika sudah berkomitmen, artinya ketika kita sudah berkomitmen, maka kita jangan keluar dari komitmen itu. Artinya kalau sudah bilang A, maka
akan terus A itu dikerjakan. Jadi jangan keluar dari kesepakatan itu. Itu yang jika dilihat dari konteks. Kemudian yang berikutnya adil. Adil di sini sebenarnya ada kosakatanya sebelumnya yang tertinggal. Kul amaro robbi bil qisti gitu. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun gitu. Kemudian katakanlah pada Tuhanku kul amaroni bil qisti. Banyak memerintahkan untuk bil qisti itu diartikan adil. Mengapa dia diartikan adil? Bil qisti itu adalah dari kata wasat, artinya tengah, di tengah-tengah. Jadi ketika orang berbuat adil, maka posisinya di tengah-tengah. Jadi artinya harus paham dulu ketika yang di kanan bicara apa, yang di kiri bicara apa gitu. Artinya kita posisinya adalah sebagai penengah. Atau kalau dalam bahasa guru adalah disebut mediator, di tengah-tengah gitu. Kita mediasi, bagian mediasi. Adil di situ jika dilihat dari kosakata ya, bukan pemaknaan adilnya, tapi adalah jika dilihat dari posisi wasatnya itu. Wastun itu diartikan adalah tengah. Itu dilihat dari kata dari surah Al-A'raf ayat 29. Ada asbabun nuzul dari surat Al-A'raf ini adalah menceritakan tentang tawaf yang dilakukan oleh bangsa Arab. Sebagian dari suku Quraisy itu ketika tawaf, baik laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki mengerjakan tawafnya adalah di siang hari dan perempuan melakukan tawafnya adalah di malam hari. Apa yang mereka lakukan ketika tawaf itu adalah mereka tidak menggunakan sehelai benang pun, atau tidak menggunakan pakaian atau urian gitu. Apa dalam bahasa kita tidak menggunakan pakaian sama sekali, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Nah, alasan mereka tawaf tidak menggunakan pakaian itu adalah bahwasanya Allah tidak menyukai orang yang tawaf menggunakan pakaian. Itulah alasan mereka yang tawaf tidak menggunakan pakaian itu. Kemudian memang ada bantahan yang dilakukan. Mereka melakukan tawaf itu sengaja kadang-kadang laki-laki di siang hari itu tadi tidak menggunakan pakaian. Kemudian ada ayat berikutnya itu menjelaskan, artinya Allah menjelaskan bahwasanya apa ayat berikutnya itu? Bentar. Apa ayat? Iya, ayat berikutnya itu menjelaskan ya Bani Adam zinatakum. Zinatakum itu adalah artinya adalah perhiasan. Perhiasan itu adalah pakaian. Itu memperjelaskan bahwa Allah tidak pernah artinya di dalam cerita itu Allah tidak pernah menyuruh atau membuat sesuatu mengerjakan sesuatu yang seperti yang mereka sebutkan, yang mereka jelaskan itu, bahwasanya ada syariat yang membolehkan mereka tawaf tanpa menggunakan sehelai benang pun. Nah, itu hal yang mengapa itu adalah asbabun nuzul dari ayat tersebut. Dan intinya dari asbabun nuzul itu adalah Allah mengatakan artinya kerjakanlah pekerjaan itu sesuai syariat atau yang disampaikan oleh Rasulmu gitu. Jadi jangan mengerjakan sesuatu sesuka hati kamu gitu. Nah, intinya di dalam surat Al-A'raf itu adalah seperti itu. Jadi adil di sini akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan syariat, jangan mengada-ada gitu. Itulah yang dimaksud dari asbabun nuzul. Dan jika kita hubungkan dengan kriteria staf di sini, jika kita hubungkan dengan kriteria staf di sini, ketika kita menjadi karyawan, artinya itu tadi kita menerima sesuatu itu harus betul-betul jelas yang kita terima itu, dan harus memang dipertimbangkan antara pernyataan si A dan pernyataan si B itu
dengan benar, memang tahu pokok permasalahannya, baru kita bisa menentukan itu benar atau tidak gitu. Itu yang dilihat dari adil. Kemudian ada kerja keras. Kerja keras saya ambilnya dari surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab gitu. Artinya apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, artinya bukan berarti dia berleha-leha, artinya ada pekerjaan yang sudah dikerjakan, sudah mengerjakan satu pekerjaan, kerjakanlah lagi dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Artinya dalam rutinitas kehidupan itu, artinya banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Misalnya sudah perkuliahan nih malam ini, nanti kita akan diskusi lagi gitu. Ini arti kan selesai perkuliahan dengan perkuliahan, maka kita akan ada lagi diskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, itulah yang dimaksud tadi, apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, maka kerjakanlah. Artinya ada unsur kerja keras di situ gitu. Kerja keras di situ. Maka jika jadi seorang karyawan, jika kita menjadi seorang karyawan atau tenaga kependidikan, maka hal itu harusnya dimiliki oleh semua orang, termasuk kita adalah bagian itu di dalamnya. Kemudian itu dipertegas lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini dikatakan sesungguhnya seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada meminta kepada orang lain. Baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Nah, itu mempertegas bahwasanya memang kita perlu kerja keras dalam satu pekerjaan, dalam bekerja. Nah, itu penting untuk mempunyai sifat kerja keras, apa ya kalau dalam bahasa kita itu optimal. Jadi kita harus kerja secara optimal. Itu di bagian kerja kerasnya. Kemudian bagian tanggung jawabnya ada 2 ayat. Wala taksib kullu nafsin illa 'alaiha wala tazir waziratun wizra ukhra. Itu adalah di surat Al-An'am ayat 164 yang artinya adalah setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab dan seseorang itu tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi kalau Anda berbuat kejahatan, maka Andalah yang akan menerima akibat dari kejahatan itu tadi. Jadi tidak ada orang lain yang akan menerima. Mengapa itu bisa dilihat dari kullu nafsinnya? Kullu nafsin itu tadi, nafsun itu lebih ke individu sifatnya. Kemudian yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 286 itu yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia akan mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan dia akan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Jadi 2 ayat ini mempertegas bahwasannya ketika kita menjadi karyawan, artinya ketika kita ada sebagai hamba. Kalau kita bicaranya dia di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita disebut sebagai hamba di sini. Maka kita harus punya tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Dan jika kita masuk ke wilayah organisasi pendidikan, pasti itu sangat penting dan penting untuk setiap tugas yang diberikan kita harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan itu kepada kita. Itu adalah di bagian tanggung jawab. Kemudian dipertegas dengan satu hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan seterusnya wa kullukum dan seterusnya. Saya baca bagian yang terakhirnya. Seorang ibu memimpin seorang budak, kita kajinya karena ini juga sebenarnya kajiannya untuk seorang pemimpin. Artinya setiap orang itu adalah pemimpin kalau dihubungkan dengan kata khalifahnya ya, bukan imam yang seperti yang dibahas pada minggu yang lalu, tapi lebih kepada khalifahnya. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab dari pekerjaan yang
ada pada dirinya gitu. Apakah dia seorang guru, maka dia bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Kemudian jika dia seorang ibu, maka dia akan bertanggung jawab memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya kalau dibahas di dalam ini. Jadi setiap orang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang ada pada dirinya masing-masing. Jadi bukan hanya seorang pemimpin saja yang dimaksud di sini, tapi setiap individu atau hamba akan bertanggung jawab kepada setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Itu jika kita lihat dari tanggung jawab. Kemudian kuat dan terpercaya. Ini sesuai di dalam RPS tentang surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, di sini adalah sebenarnya sudah diceritakan asbabun nuzulnya sama Pak Prof, cerita tentang Nabi Musa yang dua orang perempuan ketemu dengan Nabi Musa yang membantu mengangkatkan air. Kemudian yang mau dilihat di sini qawiyul amin. Qawiyun itu sudah dibahas juga waktu itu. Yang dimaksud kuat itu artinya kuatnya secara jasmani maupun rohani. Jika kita hubungkan dengan manajemen pendidikan, kita hubungkan dengan organisasi pendidikan atau manajemen pendidikan, maka kalau penerimaan seorang pegawai atau karyawan itu pastinya adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Biasanya seperti itu. Yang dilihat adalah di situ jika dihubungkan dalam konteks kajian mata kuliah kita. Kemudian Al-Amin jika dilihat dari asbabun nuzul dari ayat ini, Al-Amin ini dipercaya dalam artian ketika Nabi Musa diundang ke rumah perempuan ini, diundang ayah dua perempuan ini, karena di sini diceritakan ihdahuma. Jadi huma di sini adalah dua orang perempuan. Nah, salah satunya memanggil Nabi Musa untuk datang ke rumah. Kemudian dia berjalan di depan Nabi Musa, namun Nabi Musa berbicara, biar saya yang di depan berjalan, jika saya salah maka kamu harus menunjukkan dengan melemparkan batu atau kerikil gitulah, menunjukkan arah jika memang harus ke kanan maka dia mengarahkan batunya ke kanan, jika ke kiri arahkan batunya ke kiri. Nah, di situ kelihatan bahwa Nabi Musa artinya memperlihatkan bahwa dia dapat dipercaya gitu. Ketika dia harus tampil ke depan, dia menghargai perempuan itu, dia yang di depan, artinya dia bisa mengayomi, melindungi gitu. Menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya untuk bisa menjaga si perempuan hingga sampai ke rumah. Itu jika dilihat dari konteks Al-Amin di sini. Jika dilihat dari asbabun nuzul dari ayat Al-Qasas ini, itu adalah beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Karyawan itu bisa guru, juga bisa disebut dengan karyawan. Kalau dalam konteks Al-Quran maka dia disebut dengan hamba. Hamba itu arti kajiannya adalah vertikal ke Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembahasan tentang kriteria staf dilihat dari kajian Al-Quran, dan ada beberapa hadisnya, karena tidak semua ayat itu ada. Saya belum memperoleh hadisnya, barangkali karena kurang bacanya maka tidak diperoleh hadisnya. Sebenarnya ada, barangkali ada, cuma saya belum dapat bagian itu. Barangkali ada teman-teman yang lain akan memberi masukannya, dipersilakan. Lanjut Pak, apa ya akunya, moderatornya? Pak. Ya. Saya pun boleh juga. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan tanggapan atau apa namanya ini, pendapat, berdasarkan rujukan yang pernah dilihat, gitu ya.
atau analisis gitu. Ya. Izin, Prof. Izin. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati guru kita, Bapak Prof, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Menarik apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ada dua hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini terkait kriteria karyawan. Yang pertama tadi adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Di situ disebutkan ayatnya adalah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini juga merupakan salah satu ayat yang kita baca ya ketika kita sholat. Kalau dilihat di sini di terjemahannya Ibu, ini kan qul inna sholati wa nusuki. Wa nusuki di situ diterjemahkan dengan sembelihku. Setahu saya, wa nusuk itu ibadahku gitu kan. Jadi dapat makna sembelihku ini mungkin bisa dijelaskan dari mana sumbernya gitu kan. Biasanya kalau sembelih itu zabaha itu kan menyembelih ya. Azbahu kafanzur madza tara ya, ketika ada dialog antara Ibrahim dengan Ismail ya, ketika dia menyembelih anaknya. Itu menyembelih itu kan. Tapi kalau nusuk ini kan artinya ibadah gitu kan. Mungkin mohon penjelasannya, mungkin ada terjemahan yang lain ya terkait dengan wanusuk ini, wanusuki. Kemudian yang kedua, ini juga terkait masalah yang keikhlasan ini. Ini kalau seandainya Bu, kita sebagai seorang pimpinan gitu kan, ingin mencari seorang karyawan gitu kan. Jadi dalam kriteria yang kita sampaikan kepada orang-orang ya yang ingin bekerja dengan kita, itu poinnya adalah pertama itu ikhlas. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan itu kan, ikhlas di sini maknanya seperti apa? Apakah kemudian kita tidak ada standar gaji, ya, apakah kemudian tidak ada nominal yang tertentu gitu kan? Yang penting kamu ikhlas saja seperti itu. Jadi untuk penjelasan ikhlas ini nanti ke karyawannya seperti apa mungkin itu. Iya. Tapi itu saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahfud yang telah menanyakan tentang pengertian sembelih itu untuk ya. Kemudian yang kedua tentang ikhlas. Ikhlas ini memang berat ya untuk karyawan, ikhlas. Nah, mungkin kita kasih kesempatan satu lagi lah Bu Yus ya. Ya, satu lagi yang persilakan Bapak Ibu. Izin Pak. Mohon izin Pak Jun. Ya Pak Heran, silakan. Pak Junaidi ya. Ya silakan Pak Jun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Prof. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bu Yusra ini. Ya. Pertama, tadi ketika di pendahuluan di PPT PowerPoint ditampilkan tentang taklim dengan tarbiyah. Mungkin minta ini penjelasan perbedaan antara taklim dengan tarbiyah. Kemudian juga yang kedua, di dalam dunia pendidikan itu terkadang tidak lepas dari nepotisme. Khususnya di daerah kami, terkadang ada sebagian sekolah, tidak semua. Jadi kalau kepala sekolah itu, kalau guru atau karyawan yang masuk itu kadang terima saja begitu. Tidak dilihat kriterianya apa dia bekerja keras atau ikhlas dan sebagainya. Tetapi karena mungkin ada hubungan yang lain, mungkin keluarga dan pemilih dan sebagainya, ya terima saja begitu. Jadi ada solusi atau cara bagaimana ini bisa gitu
diselesaikan. Nah, karena memang melihat di daerah kami pribadinya kebanyakan seperti itu. Mungkin itu saja. Gitu. Pak Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Pak Suyono izin. Yang telah menyampaikan pertanyaan. Nanti Pak Mahfud, yang Pak Wahyu yang kedua, Pak Wahyu. Ntar Pak Wahyu. Dan untuk sesi pertama mungkin Bu Yus bisa menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud maupun Pak Junaidi. Pada Bu Yus, dipersilakan Bu Yus. Iya. Pertanyaannya adalah di bagian Al-Ikhlas di surat Al-An'am ya. Tadi Al-Ikhlas. Saya nggak paham. Ya, ada kosakata wanusuki itu menyembelih. Memang ada sebagian yang mengartikannya menyembelih. Nah, tadi itu saya memang copy paste yang bagian arti itu, copy paste. Tapi memang kalau di tafsir Al-Misbah yang Quraisy Shihab itu memang mengartikan sebenarnya bukan menyembelih untuk kosakata tersebut, adalah lebih mensucikan, karena diartikan adalah ketika perak itu dibakar kemudian dibersihkan. Nah, itulah yang maksud tadi mensucikan sebenarnya. Memang itu tidak tepat kalau dipadu-padankan jika dihubungkan antara sholat itu adalah doa, hubungan vertikal kita dengan hamba, dengan Allah, dengan penciptanya. Itu kemudian habis itu menyembelih gitu. Sudah berdoa, habis itu disembelih gitu. Jika dilihat dari makna itu memang terlalu jauh, terlalu kontra kan ya. Memang itu ada yang mengartikan itu, dan itu tadi Pak Mahfud, saya memang copy paste di bagian arti itu, tapi tahu gitu tadi, cuma lupa, harusnya saya cross check lagi itu di bagian artinya, mohon maaf. Di dalam di tafsir Al-Misbah itu memang dijelaskan bahwa wanusuki itu lebih kepada kayak perak yang dibersihkan, dibakar, kemudian dibersihkan. Artinya ketika kita sholat, kita ingin adalah kita lebih bersih dan lebih baik lagi gitu. Intinya seperti itu. Nah, memang untuk pemaknaan dia adalah menyembelih, itu memang jauh. Memang jauh artinya. Memang sebenarnya tidak tepat kosakata itu ditempatkan di situ. Karena saya copy paste tadi, jadi mohon maaf. Terima kasih atas masukannya. Kemudian yang berikutnya tadi, ikhlas beramal. Kosakata itu sering digunakan untuk Pak Wahyudi karena memang logonya orang Kemenak kan ya, ikhlas beramal, kata Pak Wahyudi, beramal seikhlasnya gitu kan. Jadi dibalik kosakata itu. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin ya, kayaknya waktu di pertemuan kedua ketika Pak Prof ceritakan sebenarnya Pak Wahyudi waktu itu kasih hadisnya tentang bahwasanya ada yang ikhlas itu yang menurut Pak Mahfuz, apakah ikhlas itu untuk tahap sekarang ya Pak Mahfuz ya? Kalau kita lihat ketika mereka bekerja, hanya pekerjaan saja yang diperoleh, sementara mereka perlu hidup itu mereka perlu menghidupi anak-anaknya atau istrinya di rumah. Yang perlu biaya, apakah ikhlas tanpa standar biaya yang diinginkan? Apakah itu yang dimaksud dengan ikhlas di sini? Yang dimaksud ikhlas beramal itu tadi. Sebenarnya waktu itu ya, kayaknya Pak Wahyudi menyebutkannya. Nanti bisa dibantu Pak Wahyudi untuk menjelaskan kembali bagian yang dikemukakannya, bahwasanya seorang guru atau kita sebutlah itu boleh menerima upah gitu. Jika kita lihat dari kondisi sekarang, ikhlas tanpa kita orang bekerja pasti inginnya adalah memperoleh kompensasi, berarti memperoleh kompensasi dalam artian kompensasi diperoleh dalam pekerjaan juga dia mengerjakan memang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, artinya memang dikerjakan dengan baik. Jika dilihat dari konteks apakah ikhlas itu tanpa boleh menerima kompensasi, tidak, karena setiap organisasi sekarang pasti punya kriteria atau syarat-syarat ketika mereka masuk ke organisasi tersebut adalah kriteria kompensasinya berapa, jika baru berapa dapatnya gitu.
setiap organisasi punya itu gitu. Nah itu kalau Pak Mahfuz bilang apakah ikhlas tanpa menerima kompensasi untuk tahap sekarang, kalau masuk ke satu organisasi pasti ada kompensasinya. Namun ikhlas di sini kalau kita mau hubungkan dengan sekarang, artinya pekerjaan itu memang dikerjakan dengan baik atau sungguh-sungguh pekerjaan itu dikerjakan. Nah itu barangkali yang bisa jika dihubungkan dengan untuk sekarang. Kemudian nanti bisa ditambah ya sama yang lainnya. Kemudian pertanyaannya Masalah Pak Junaidi. Pak Junaidi ya tadi. Mohon maaf Pak Junaidi lagi nyari mana orangnya. Yang kita coba bagian yang terakhir ya Pak Junaidi, karena yang bagian pertamanya agak lupa sedikit pertanyaannya. Karena tidak dicatat, salah satunya adalah tidak dicatatnya. Bagian terakhir adalah nepotisme gitu ya, KKN kata Pak ini. Iya. Kita lihat sebenarnya nepotisme itu yang seperti apa, karena diluruskan juga nepotisme yang dimaksud Pak Junaidi itu yang bagaimana gitu loh. Nepotisme. Kemudian Pak Junaidi bilang di tempatnya Pak Junaidi sering sekali terjadinya KKN itu, kenepotismenya. Saya rasa di semua tempat hampir sama lah ya kan. Ketika misalnya saya punya anak, Pak Junaidi, saya adalah pejabat, ceritanya saya jadi penerima di bagian kepegawaian, punya ponaan, kemudian ada orang lain juga yang ingin masuk di dalam pekerjaan tersebut, manakah yang saya pilih? Sementara mereka berdua punya kriteria yang sama. Jika dilihat dari segi nilainya, dia punya nilai yang sama. Jika dilihat dari sikap atau akhlaknya, mempunyai akhlak yang sama. Yang mana duluan yang mau dipilih gitu kan? Nah, saya pilihnya adalah ponaan saya misalnya. Mengapa? Karena punya kriteria yang sama gitu. Kecuali yang satunya berlebih dibandingkan ini, maka saya akan pilih orang itu. Nah, itu nepotisme juga, tapi kriterianya kan tadi sama. Nepotisme juga kan sama. Ketika dakwahnya Rasulullah juga, ketika dakwah orang-orang yang terdekat kan yang dipilih duluan. Dia tidak mengambil orang yang jauh. Dia ajak istrinya Siti Khadijah, kemudian Ali yang masih anak-anak dan seterusnya gitu. Nah, jika kita runtun seperti itu, dilihat seperti itu, maka kalau nepotismenya yang kriterianya seperti yang dijelaskan tadi, maka sah-sah saja, sah dalam artian kriterianya sama ya Pak Junaidi, tapi jangan yang punya ponaan saya tidak punya kemampuan sama sekali, tidak profesional, dari akhlak tidak juga, yang ini lebih, saya pilih yang ponaan ini, yaitu memang itu tidak pas. Artinya setiap instansi, setiap organisasi punya kriteria ketika menempatkan karyawannya, dan itu biasanya diusahakan menyesuaikan dengan peraturan itu. Jadi kalau kita lihat dari luar, sepertinya dia menempatkan lebih ke nepotisme yang artinya diada-adakan gitu. Sepertinya mengada-adakan, menempatkan seseorang pada tempatnya tidak sesuai dengan kriteria gitu. Itu yang barangkali yang Pak Junaidi maksud dengan nepotisme yang terjadi itu ya Pak Junaidi. Iya. Ya. Tapi itu bisa dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ada di instansi tersebut. Saya pikir itu untuk meminimalisir dari nepotisme yang dimaksud oleh Pak Junaidi. Yang satu lagi apa ya Pak Junaidi? Taklim, tarbiyah, dan perbedaannya. Apa? Perbedaan dan tarbiyah. Apa bedanya? Oh, perbedaan taklim, takdib, wa tarbiyah itu ya, Pak. Ya. Tadi sudah disampaikan, barangkali terlalu cepat ya, Pak ya bahasanya. Ada kosakata taklim. At-ta'lim di makalah ada Pak sebenarnya, tapi kita coba ulang saja. At-ta'lim itu merupakan masdar dari kata allamah yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, keterampilan. Kata ta'lim itu jika dihubungkan dengan pengertian pendidikan itu masih terlalu sempit.
Itu jika dihubungkan dengan pengertian pendidikan ya, maka taklim itu terlalu sempit karena hanya mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan yang seperti itu. Jadi jika dihubungkan dengan kosakata pendidikan, maka dia terlalu sempit untuk disamakan dengan kosakata pendidikan itu. Kemudian kita lihat lagi ke tarbiyahnya. Tarbiyah. Kemudian tarbiyah itu masdar dari kata robba yarubu robban yang berarti mengasuh, mendidik. Nah, itu dia. Sudah ketemu kita ya dengan kosakata mendidik dan memelihara. Jadi tarbiyah itu bisa dipadu-padankan dengan pendidikan. Jadi orang biasa menyebutkan tarbiyah itu dengan arti pendidikan. Itu jika dilihat dari pengertian tarbiyah. Dan takdib juga juga bisa dipadu dengan pendidikan karena takdib itu dari adaba yu'addibu takdiban. Arti takdib itu artinya orang yang beradab, bersopan santun, tata krama, walaupun tidak ada kosakata mendidik ya seperti kosakata tarbiyah tadi. Orang yang berpendidikan itu artinya orang yang beradab. Sebuah peradaban yang berkualitas itu diperoleh melalui pendidikan. Maka tarbiyah sama takdib itu bisa dihubungkan dengan pendidikan. Tapi kalau taklim itu lebih sempit wilayahnya, lebih sempit dibanding kajian wilayah pendidikan. Itu dia, Pak Junaidi. Ya, terima kasih Bu Yus yang transfer knowledge. Ya, transfer knowledge. Knowledge. Memindahkan ilmu, tidak memindahkan adab, tata krama, dan lain-lain. Jadi kalau tarbiyah, maka dia akan tercakup semua di dalamnya karena sama dengan mengasuh. Ya, kalau kita pengasuh itu marah-marah atau malah nyubit yang diasuh, tambah nangis dia kan begitu. Jadi kalau dia sudah kalau dia sudah nangis jangan dicubit lagi gitu ya. Tapi dipujuk atau dialihkan. Artinya bagaimana kemudian kita bisa mengatasi itu dengan cara-cara yang baik. Oke. Dan mungkin saya coba tambahkan sedikit mengenai ikhlas ya. Kita harus ingat pertama ada suratul ikhlas. Suratul ikhlas itu adalah qul huwallahu ahad. Ya, mengenai keesaan Allah. Ada kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu la ilaha illallah. Nah, itu disebut dengan kalimatul ikhlas. Atau kemudian sering dengan tahlil gitu ya. Jadi memang ini kalau boleh kita ngambil pendapat-pendapat ahli, maka ikhlas itu sulit memberikan takaran yang pas. Karena yang tahu ikhlas itu adalah yang bersangkutan dan Tuhan. Yang bersangkutan dan Tuhan. Kalau kita nanti boleh jadi salah persepsi gitu ya. Contohnya begini, ada orang yang memberikan sedekah atau infak di masjid. Ada sebagian orang dia bilang, jangan tulis namanya ya, tapi hamba Allah. Dan dia takut tidak ikhlas. Iya. Ya, ada orang yang katakan, ya tulis Pak, ya, tulis silakan. Nah, ini keywordnya nama dari si A memberikan infaknya 100.000. Pertanyaannya mana di antara dua ini yang ikhlas? Gantung niatnya. Allah yang tahu. Gantung niatnya. Hanya dia yang tahu dan Allah. Karena boleh jadi kalau niat seseorang dia supaya dikatakan orang ikhlas berarti sudah ria. Mendapatkan pujian dari orang. Sementara atau orang kalau ini Ustadz misalnya dia kasih nama sebenarnya untuk memotivasi orang untuk bersedekah. Boleh juga. Bahkan jangan dia untuk pamer. Oh saya kan hebat. Orang yang lain nggak bisa bersedekah, saya bisa bersedekah. Artinya kepikirnya gitu ya Ustadz ya. Barangkali jadi kalau motivasinya motivasi positif atau negatif dalam, tidak ada masalah. Ya, namanya kita ini guru. Anak murid kita habis sholat zuhur, dia sholat sunat. Awak gurunya ngapa tidak sholat sunat? Tidak malu awak di hadapan Tuhan. Nah, itu kan namanya menekan ke kita. Dia ingin membesarkan ya. Tidak membesarkan ego kita gitu ya, tapi justru lebih menekan ego kita sehingga memang dia
tidak menjadi arogan gitu ya. Oh, apakah awak tidak malu anak murid awak sholat sunat? Awak gurunya. Tapi kalau niatnya aku sholat sunat lah supaya anak muridku itu nanti sholat sunat di belakangku. Berarti itu ria. Mungkin di situ kita harus jeli melihat. Tapi paling tidak apa yang disampaikan ini mungkin sebuah catatan, memang kelas itu dia memperoleh sesuatu sesuai dengan aturannya. Artinya kalau aturannya nilai 10 ya dapat 10. Kalau dia nilai aturannya 5 dapat 5. Artinya aturan yang lebih menentukan di situ. Tapi juga bisa lebih jauh, mungkin orang yang ikhlas itu dia tidak, kalau istilah masyarakat kita bahasa Indonesia, tanpa pamrih. Ya, Tapi apakah dunia sekarang bisa tanpa pamrih? nggak bisa. Rata-rata orang pamrih, tapi pamrih yang tidak menonjolkan sesuatu yang dianggap tidak baik. Umpamanya, kita diajak ceramah, yang satu diminta ceramah, honornya agak kecil, jamnya sama. Datang yang kedua, ini biasanya honornya besar di sini. Kita tunda yang tadi kita iakan untuk mengambil yang lebih besar. Ini sudah salah ini. Sudah salah. Ya, itu sudah melanggar itu. Jadi kalau di mana yang duluan datang, sekecil apapun, sebesar apapun, disitulah mungkin ketaatan kita dengan aturan dan norma. Tapi kalau seandainya yang besar juga duluan, lalu datang yang kecil, mohon maaf, saya sudah ada jadwal. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai diungkap, di sana honornya lebih besar Pak, di sini kan kecil. Itu namanya juga merusak gitu ya. Jadi memang kelas itu fenomenal. Yang harus kita didik itu adalah sikap ego jiwa kita untuk tidak menjadi pamor di hadapan orang, untuk tidak menjadi prototipe yang dicontoh orang. Tapi kalau seandainya kita pukul ke dalam, ya itu saya rasa tidak akan membawa kepada ria. Ya, tidak membawa kepada ria. Disinilah mungkin letaknya juga apa yang dicontohkan dalam berbagai kisah kita daerah. Ada seseorang yang ingin wawancara, tapi dia terlambat karena dia datang, ada dia lihat lampu itu dimatikannya, ada kepedulian, gitu ya. Ada ketulusan, rasa memiliki dalam lembaga yang tentu dia bekerja di situ, tetapi dia lihat ini tidak cocok, ini harus dimatikannya lampu, baru dia masuk. Tapi rupanya semua aktivitas dia itu dipantau oleh CCTV ya, apa namanya CCTV ya? CCTV. Ya, lalu kemudian waktu wawancara dia sudah merasa tidak akan mungkin saya diterima karena saya sudah terlambat. Yang kedua, ya saya tidak ada siapa-siapanya di sini. Artinya kalau didasarkan pada nepotisme, tidak bakalan kira-kira begitu ya. Tapi karena memang dia peduli gitu, dia memiliki sense of belonging terhadap kondisi yang ada, maka kepedulian inilah mungkin juga yang perlu ditata. Apakah seseorang dia tulus dan memiliki kepedulian, atau dia apatis, lantaklah situ, karena habis lampu orang kau yang bayar bukan saya. Yang banyak kan macam tuh, artinya sudah kita kemudian terjangkit oleh sikap-sikap yang tidak simpatik dan yang kadangkala itu juga sangkut dengan sikap di dalam kita. Kalau nanti saya matikan lampu, kalau saya kena tegur, lampu-lampu orang, saya kan baru kali ini datang ke sini. Yang bersangkutan karena melihat ini sesuatu yang tidak pada tempatnya, makanya sudah siang-siang dia matikan. Berarti ini orang ini peduli kan begitu. Dia memiliki ketulusan. Belum apa-apa sudah begitu. Apalagi ini masuk ke dalam nanti. Ini harapannya akan sangat besar kalau seandainya dia sudah menjadi anggota dari organisasi itu untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi mungkin kalau kita lihat tadi Ibu, itu boleh jadi nanti disangkutkan dengan kerja keras ya, atau disiplin atau apa gitu ya. Barangkali itu mengenai ikhlas fenomenal, dan mungkin hanya kita lihat simbol-simbolnya atau kita wawancarai sepihak, tapi hakikat dari ikhlas itu sendiri adalah sesuatu yang apa namanya ya, yang sangat sulit diberikan penjelasannya.
Oke, yang kedua barangkali tadi nepotisme, saya setuju dengan uraian Ibu tadi. Kalau dia sama tingkat dan kemampuannya dites, dipilih keluarga, itu pada dasarnya tidak berdosa. Walaupun tadi Ibu menyatakan itu juga bagian dari nepotisme. Tapi kalau dia berada satu digit di bawah nilai dari saingannya, tapi dia juga yang menang, inilah nepotisme itu yang sebenarnya, kan begitu. Ya, oke. Barangkali bisa dilanjutkan. Terima kasih. Atau ada yang ingin mendalami dari dua problema tadi, silakan. Ya, terima kasih Pak Prof yang telah mengulas pertanyaan tadi. Untuk selanjutnya tadi Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi ingin menyampaikan, silakan Pak Wahyudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prof. Ya. Ketua. Diskusi yang menarik. Pertama kita bicara soal rekrutmen staf atau karyawan. Sebelum kita melihat beberapa ayat yang digunakan tadi, kaitan dengan rekrutmen itu, ini kan soal suap. Tapi kalau salah mohon maaf Pak Prof. Kami pernah baca Yusuf Al-Qaradawi itu pernah mengatakan bahwa ketika kita menyuap untuk mendapatkan sesuatu atau katakanlah menjadi PNS kita nyuap, kita menganggap bahwa kita punya hak untuk itu. Kita S1, kita punya kompetensi dan lain dan sebagainya, maka itu tidak menjadi haram. Jadi artinya termasuk dengan jabatan juga begitu. Kita merasa kita punya hak di jabatan tersebut, kita punya kompetensi, persyaratan sudah, dan kita harus membayar demi jabatan itu daripada diambil oleh orang lain yang tidak memiliki kompetensi. Katanya tidak haram. Ya. Itu mungkin perlu penjelasan. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa ayat yang dikutip oleh penyaji Bu Yus. Ada ikhlas, ada tanggung jawab, ada etos kerja. Ini kan nilai-nilai yang ada dalam diri kita terkait dengan perilaku-perilaku, tetapi mungkin kita perlu melihat lagi tentang kriteria pekerja itu terkait dengan kompetensi yang dia miliki. Pastilah Al-Quran ada bicara soal itu. Apalagi tadi ada ayat yang dipakai tentang kisah Nabi Shu'aib misalnya. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ternyata ayat setelah ini bercerita menarik. Menariknya kenapa? Nah, Nabi Shu'aib kemudian meminta Nabi Musa itu bekerja selama 7 tahun. Artinya apa? Pekerja itu dinilai kinerjanya oleh pimpinan itu, kalau belajar dari ayat ini selama 7 tahun baru bisa menilai kinerja. Setelah kinerjanya baik, ternyata oleh Nabi Shu'aib diberikan reward, diberikan penghargaan. Penghargaan dari Nabi Shu'aib itu ya dinikahkan dengan salah satu anaknya. Artinya dari cerita tadi, dari ayat tadi ada proses mulai dari rekrutmen, mulai dari penilaian kinerja sampai dengan reward yang diberikan. Dan menurut saya ini sesuatu yang menarik. Tetapi kita mendalaminya mungkin dari sisi kompetensi. Mohon maaf, saya rasa tidak cukup pekerja itu jujur, ikhlas, rajin, tanggung jawab, tetapi tidak bisa bekerja. Menghidupkan komputer tidak bisa, ngetik tidak tahu. Saya rasa itu bukan ciri pekerja yang diharapkan dalam Islam. Masuk terus jam 7, pulang jam 4, kemudian di dalam kelas terus. Rajin betul. Jujur, tanggung jawab. Hidup komputer tidak bisa, nulis tidak tahu, semuanya tidak tahu. Itu juga, maksud saya kompetensi itu yang mungkin, mohon maaf, perlu kita dorong. Maka kita teringat, mohon maaf Pak Prof, ini kalau salah, kita teringat ada surah Yusuf ayat 54 itu, ketika penguasa Mesir itu menawarkan kepada Nabi Yusuf, nanti kau akan kami jadikan bangsawan di sini. Tapi kata Nabi Yusuf, jadikan saya bendahara, karena ini hafizun alim, karena aku ini orang yang bisa menjaga dan berilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks inilah yang ingin kami sampaikan, ilmu itu kan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, bukan sekedar jujur saja, tetapi
memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan apa pekerjaan yang akan diambilnya. Saya pikir kalau yang di ayat yang disampaikan oleh Bu Yus tadi terkait Nabi Musa yang kuat, dapat dipercaya, digabung dengan Nabi Yusuf yang mampu menjaga dan berilmu, itulah menurut kami, mohon maaf Pak, ciri karyawan yang hebat itu. Jadi kalau boleh kita gabung saja Bu, ciri pekerja hebat kayak Nabi Musa digabung dengan pekerja hebat kayak Nabi Yusuf, jadi ada 4 ciri. Mungkin begitu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang apa yang disampaikan itu saya rasa masukan yang cukup baik, karena ya kadang-kadang kompetensi ini kan baru belakangan ini baru muncul gitu. Artinya dulu-dulu tidak mungkin ada istilah kompetensi atau tidak terlalu populer. Saya setuju itu hafizun alim, artinya dia bisa, hafiz itu menjaga, alim dan tahu problema. Jadi dia bisa mengaplikasikan mimpinya juga, bahwa 7 tahun akan terjadi kemarau panjang, 7 tahun berikutnya akan terjadi hujan dan bisa panen yang baik. Berarti kan dia jauh ke depan ilmunya. Bukan hanya ilmunya yang sudah terjadi, yang akan datang bisa diprediksinya seperti apa jadinya ke depan, kondisi kebutuhan pangan mereka. Dan yang berikutnya, beliau juga memiliki pengetahuan bahwa semua gandum itu jangan diambil dari tangkainya, dibiarkan di tangkainya karena itu lebih bisa tahan lama. Ternyata memang buah-buahan kalau kita taruh di tangkainya agak lambat dia baru keringnya. Tapi kalau begitu kita putih dari tangkainya, itu sangat mudah keringnya dan mudah rusak. Itu diilustrasikan kemudian juga di dalam Al-Quran. Saya setuju ini hafizun alim, mungkin perlu juga ditambahkan kompetensi dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang, harus dia memiliki kompetensi di bidangnya. Sebenarnya Nabi Musa itu pun sudah memiliki kompetensi. Iya. Apa? Karena kerjanya kan gembala. Gembala itu ada sumur yang ditutup. Kalau nggak 30 orang nggak bisa keangkat. Tapi Nabi Musa sendirian bisa diangkat. Ini kan dia memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya sebagai penggembala. Tapi ayat yang kita coba nukil seperti yang Ibu sampaikan atau dalam silabus, nanti akan saya tambahin di dalam silabus masukan ini, karena ini akan menjadi model diskusi ke depan gitu ya. Yeah. Saya setuju itu dengan yang dikomentari tadi. Cuman saya agak lupa tadi yang pertama, Kotisme Yusuf Qaradawi ya. Yeah. Ya kalau nggak salah ada beberapa ulama yang berkomentar sama ya, tetapi memang ada ulama yang sangat ketat, apapun bentuknya, setiap ada duit yang ada niatannya, karena itu dia peroleh, maka itu kemudian dianggapkan riswah. Rosi wal murtasi pinnar. Dia mengglobalkan ke sini. Tapi ada orang yang melihat detailnya. Dia kalau nggak lakukan ini, dia tidak akan peroleh keadilan. Lalu dia lakukan ini. Apakah riswah seperti ini riswah sama dengan yang tadi? Itu tidak katanya. Makanya disitulah kemudian dikatakan bahwa riswah untuk memperoleh keadilan, untuk kesetaraan. Tapi kalau kita berada di bawah, posisinya duitnya dengan kandidat yang lain, kalau kita sama atau kita malah lebih, tapi justru kita diperlakukan tidak adil. Untuk mencapai keadilan itu kemudian ada riswah. Ada beberapa ulama selain Yusuf Qaradawi yang menggarisbawahi itu. Tapi niatannya bukan untuk menyogok, tapi ingin memperoleh keadilan. Karena orang itu berlaku tidak adil. Ya. Jadi tidak menyogok. Karena itu maka kalau kita lihat sumpah-sumpah yang disampaikan di negeri kita, itu kan tidak memberi peluang dan berjanji untuk memberikan peluang kepada pihak lain sekait dengan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi kalau dia di ujung datang dia ke rumah bawa roti, apakah itu riswah juga? Itu ya, selesai kok masalahnya kan gitu ya. Sudah selesai masalah. Tapi kalau dia dalam proses kemudian dia datang memberikan sesuatu, ini ada maunya gitu ya.
itulah mestinya memang harus ditolak. Tapi kalau dia sudah selesai tuntas semua urusannya, lalu dia memberikan sesuatu, itu tidak tergolong pada riswah. Kenapa? Karena dia tidak menjanjikan, tidak memberikan aba-aba dan seterusnya. Inilah mungkin yang kemudian disampaikan secara sumpah dalam kenegaraan kita. Barangkali itu komentar saya. Saya tidak ingat lagi ulama siapa namanya yang hampir mirip dengan Yusuf Qaradawi, apa Ibnu Qayyim atau siapa. Saya ingat pernah saya baca. Itu memang kalau kita untuk memperoleh keadilan memberikan sesuatu, maka itu tidak dihukumnya sebagai riswah. Tapi itu tadi dia analisisnya tentang keadilan yang harus kita peroleh. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Silakan, masih ada waktu kita. Terima kasih kepada Pak Prof yang telah mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Mungkin Bu Yus mau nanggapi, Bu Yus, apa yang disampaikan Pak Wahyudi? Iya. Tadi itu kan lebih banyak ke masukan dari Pak Wahyudinya. Masukan untuk melihat dari kondisi sekarang. Artinya ketika seorang pegawai, tapi tanda kutip juga, yang namanya kalau kita ilustrasikan sekarang, kita hubungkan dengan kondisi sekarang untuk jadi pegawai, seperti yang Pak Yudi hanya bermodalkan tanggung jawab, kejujuran, keikhlasan, dapat dipercaya gitu, itu apakah itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Nah, kita harusnya jika kita hubungkan dengan kondisi sekarang, pastinya pengelolaan satu organisasi itu sudah semakin baik. Yang kita lihat saja sekarang ketika ingin masuk ke wilayah satu organisasi, maka dia punya aturan-aturan yang jelas. Itu tadi mulai dari cara rekrutmennya, punya persyaratan yang jelas. Mau itu di pemerintahan ataupun di swasta dalam artian perusahaan, mereka punya kriteria yang jelas untuk satu orang karyawan yang bisa diangkat menjadi karyawan, itu punya satu orang yang jelas. Nah, maksudnya ketika mereka sudah di dalam, kita bicaranya adalah karyawan, berarti mereka sudah di dalam organisasi itu ya Pak Wahyudi ya. Artinya mereka sudah masuk ke organisasi itu, sudah melalui tahapan-tahapan yang diminta atau syarat-syarat yang sudah mereka penuhi. Makanya mereka bisa disebutkan karyawan di situ. Karena dia karyawan ya pembahasannya. Artinya dia sudah masuk ke organisasi itu dengan melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, apa yang harusnya mereka kerjakan ketika mereka sudah bekerja gitu? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita tarik ke masa Rasulullah atau kajiannya ke Islamnya adalah punya pekerjaan, harusnya kita kerjanya dengan giat gitu. Itu tadi harusnya kita dikasih pekerjaan, harusnya kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan. Kadang-kadang kan ada karyawan yang jika diberi pekerjaan dengan berbagai alasan tidak bisa diselesaikan. Misalnya harusnya diselesaikan 1 hari, pekerjaan itu bisa kadang berminggu pekerjaan itu diselesaikan. Nah, yang ingin kita lihat adalah sifat-sifatnya itu tadi gitu. Bukan cara dia masuk menjadi karyawan itu tidak gitu. Bukan dalam artian tidak punya ilmu, tidak bisa hidupin komputer. Itu kan tidak mungkin untuk sekarang orang menempatkan satu orang karyawan atau menerima karyawan tidak punya ilmu yang tepat atau tidak punya ilmu tapi diterima gitu. Artinya tidak punya syarat organisasi tersebut, tidak punya persyaratan untuk menerima pegawai. Nah, untuk sekarang pengelolaan itu sudah semakin baik, apalagi ketika jadi PNS yang sangat rumit cara kita untuk masuknya, dari syaratnya, dari tes, dari evaluasinya ketika tes itu. Nah, yang ingin dilihat dari kriteria tadi, sifat-sifat yang harus dimiliki itu adalah ketika mereka sudah jadi karyawan, cobalah gitu. Anda harusnya bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau Anda diberikan hadiah, misalnya Anda diberikan sesuatu untuk satu ruangan, mengapa Anda bawa pulang misalnya, harusnya jujur dengan yang apa yang diterima itu. Artinya itu yang mau dilihat dari konteks kriteria itu tadi. Nah, masalah kemudian jika dihubungkan, jika kita lihat dari
surat Al-Qasas itu yang dimaksud kuat itu tadi kan kuat secara fisik, dan kita juga sudah bahas kayaknya beberapa minggu yang lalu. Kuat itu bukan hanya fisiknya saja, artinya secara keilmuannya juga dia harus kuat gitu. Nah, itu dia yang kita lihat dari beberapa kriteria yang ditawarkan. Jadi kalau orang masuk jadi pegawai, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak bisa hidup komputer, itu kayaknya bukan pegawai lah. Perlu dipertanyakan. Atau ada di tempat Pak Yayudi masuknya seperti itu. Jadi yang saya lihat adalah ketika posisinya Anda sudah bekerja, ya coba kerjakan itu yang sifat-sifat itu dengan baik, insya Allah akan menjadi artinya kita bekerja bukan hanya sekedar untuk dapat duniawinya saja, artinya ukhrawinya juga kita dapat, artinya ada hal yang kita cari keberkahannya di dalam itu. Tapi bukan berarti kita so idealis, artinya tidak terima ini, tidak terima itu dalam konteks yang memang syaratnya seperti itu gitu. Syaratnya sudah ada gitu. Itu yang mau dipertegas di dalam kriteria karyawan itu adalah itu. Iya, artinya milikilah sifat-sifat itu ketika Anda bekerja gitu. Itu Pak Wahyudi, kemudian masukannya terima kasih. Untuk tambahan tadi, walaupun saya tidak hafal yang Pak Wahyudi sebutkan, nanti saya bisa tanya lagi ke Pak Wahyudinya apa itu tentang kisah Nabi Yusuf ya Pak Wahyudi ya. Ya Bu. Ya. Itu dia Pak Sujono. Terima kasih. Ya, Pak terima Sujono. kasih Bu Yus yang telah menyampaikan apa yang diulas oleh Pak Prof dan masukan dari Pak Wahyudi. Mungkin masih ada teman-teman lagi, satu lagi sebelum dibuat suatu kesimpulan. Silakan, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Saya. Ya, Pak Ketua ya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Tumben Pak Ketua belakangan. Terima kasih Pak Profesor, Ibu Yus yang malam ini sangat cerah sekali ini menampilkan yang terbaik nih malam ini. Saya juga terkesima ayat-ayatnya juga menurut saya masuklah, cuman tadi salah copy paste saja satu. Salah arti. Arti. Jadi memang kalau jadi karyawan kan posisi saya juga karyawan. Satu sisi lain adalah bukan karyawan. Nah, ketika jadi karyawan ya harus memberikan terbaik lah kita. Kalau kita dosen ya berarti kita karyawan, stafnya karena pimpinannya adalah rektor. Kemudian kalau posisi kita ada di lingkungan rumah, wilayah kerja kita juga jadi karyawan atau warga dari masyarakat di rumah RT yang kita tinggal. Nah, konteksnya mungkin perlu ditambahkan atau dimasukkan ke bagian mana nih Bu Yus ya. Jadi karyawan tuh harus jadi toladan sebenarnya. Jadi kalau kita jadi karyawan, ya berikan contoh yang terbaik dari kita. Kalau memang kita mampu untuk melakukan sesuatu, ya kita jangan suruh orang lain lakukan. Kalau kita memang masih bisa nyapu, ya kita yang nyapu. Kalau kita bisa ngambil sampah yang berserakan, ya kita yang ngambil, tidak mesti orang lain. Karena konteks dari karyawan sendiri itu adalah pemimpin. Bedanya kan cuma di struktur. Kalau kita bicaranya tentang struktur, ya ada yang ada di atasan, atiullah amri minkum misalkan begitu, ada yang jadi amirnya dan lain sebagainya. Tapi secara konteksnya hakikatnya setiap kita itu adalah pemimpin. Karyawan juga bagian dari pemimpin. Nah mungkin ini bisa disambung-sambungkan barangkali Bu Yus sebagai tambahan memperkuat khasanah di dalam makalah ini, karena makalahnya menarik. Kalau menurut Supri dari tadi Supri nggak komentar karena apalagi pembahasan profesor itu sudah luar biasa tuh, banyak kita dapat. Nah intinya marilah kita jadi karyawan yang memimpin karyawan. Nah gitu. Betul. Kita adalah karyawan bagi diri kita sendiri. Memimpin diri sendiri itu sulit ya. Iya, terima kasih masukannya dari Pak Supri. Nanti kita coba ini lagi makalahnya kita coba kembangkan lagi dari tambahan dari saran-saran yang disampaikan oleh teman-teman. Iya. Tapi terima kasih juga untuk Pak Mahfud yang sudah mengoreksi dari arti yang
cukup kontradiktif antara sholat kita berdoa, habis itu kita menyembelih. Masa sudah berdoa kita menyembelih. Nah ya itu dia. Kita kembali ke Pak Sujono kali ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Yus yang telah menyampaikan dan Pak Supri yang telah memberikan masukan. Mungkin sebelum Bu Yus simpulkan, kita mohon sedikit lagi dari Pak Prof untuk mengulas secara gamblang sehingga kita bisa menempatkan sebagai karyawan yang terbaik itu gimana. Kalau menurut Pak Supri tadi kan kita sebagai pemimpin dan juga karyawan. Tapi mungkin karyawan itu sendiri kan kita bisa pilih-pilih karyawan yang mana kan gitu aja ya. Nah, jadi mungkin bantuan Pak Prof untuk sekilas untuk menyampaikan apa yang jadi unek-unek kami semua yang mungkin lebih jelas lagi tentang sebenarnya karyawan yang kita inginkan dalam ajaran Islam itu yang seperti apa. Pada Pak Prof kami persilakan Pak Prof, mohon waktunya. Terima kasih. Mungkin kita sama aja melihatnya, tapi paling tidak landasan utamanya itu tadi mulai dari pertama surah Al-Ikhlas, kalimatul ikhlas, sikap ikhlas. Artinya bagaimana aktivitas ini mampu dijiwai sebagai sebuah pengabdian yang memiliki imbal pahala. Jadi ini mungkin yang kalau kita ingin mendapatkan balasan imbal pahala, maka kita ingin meraup pahala yang besar, bukan pahala yang kecil. Jadi kalau kita lihat sholat Jumat umpamanya, katanya orang yang pertama kali datang ke masjid pada hari Jumat itu dia akan mendapat seekor sapi. Yang berikutnya kambing, yang terakhir telur. Pertanyaannya, kalau orientasi kita hanya ingin melaksanakan kewajiban apa adanya, sudah khatib naik mimbar baru kita datang. Karena sholat Jumatnya masih sah-sah. Artinya apa? Kita harus beralih dari nilai normatif atau hukum pada nilai etik yang bermakna. Nah, jadi termasuk diantaranya, ya saya pun belum bisa mengamalkan sepenuhnya. Tapi saya mengajak, mana yang lebih terhormat, kita yang menunggu datang sholat, atau setelah azan selesai kita datang sholat? Menunggu. Yang mulia, yang besar, yang agung, biasanya kita yang nunggu dia. Begitu. Kalau kita katakan sholat mulia, kerjaan mulia, maka kita tidak terlambat. Kita yang lebih dahulu datang menyongsongnya. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Ingin terdepan dan ingin terbaik. Karena itu masuk saya masih dalam rangka belajar, karena boleh jadi kita pelupa, dan boleh jadi juga tidak lupa aplikasinya membutuhkan waktu dan latihan. Ya, kan seperti sholat tadi. Mampukah kita yang menunggu azan? Waktu Isya kita sudah di masjid. Apa? Ke masjid. Menunggu sholat. Menunggu azan mau sholat. Atau kita sudah habis azan, buru-buru lari-lari, datang sop terakhir gitu kan. Padahal Rasulullah menyarankan sop yang pertama, yang paling utama. Seandainya umatku memiliki rasa ingin mendapatkan pahala yang besar, mereka akan berebut dua keadaan. Pertama, berebut untuk azan di load. Ya. Saya azan dulu walaupun suara saya tak bagus. Nggak bisa, harus saya dulu. Kalau nggak bisa sekarang, besok. Pikiran saya. Artinya apa? Kita ingin memperoleh yang terbaik di hadapan yang Maha Kuasa. Kalau sudah yang terbaik di hadapan yang Maha Kuasa, aplikasi kehidupan kita, maka di hadapan manusia pun kita akan mulia dan baik. Maka untuk menjadi karyawan yang teladan itu tadi. Kita menunggu bola. Jadi makanya kalau biasanya kalau di pesantren itu kan murid yang nunggu guru datang.
Ya. Ya. Masuk murid dulu semuanya, masuk. Sudah dia masuk nanti tidak ada lah yang masuk. Kenapa? Karena guru itu jauh lebih mulia dari murid. Jadi saya mendapatkan itu dari seorang kiai, katanya kalau di pesantren saya bukan sholat tepat waktu, tapi sholat itu harus menyongsong waktu. Sebelum waktu sudah ada di masjid. Begitu azan sudah oke. Nah, ini kan berarti dia seorang karyawan yang terbaik. Lagi-lagi kaitannya dengan keikhlasan. Artinya kita berharap tampil dan memperoleh nilai yang baik sehingga pahalanya maksimal di hadapan Tuhan, itu juga di hadapan manusia. Dan bersandarnya kepada Allah. Dan kembali lagi cerita kita yang minggu kemarin, ya, seorang kiai yang diminta oleh anak muda, ya, datang ke rumah sudah nyampe, enggak jadi Pak Kiai, Pak Kiainya pulang sampai 3 kali Pak Kiai masih senyum aja pulang. Kenapa? Karena dia melihat walaupun dia tidak ada bekerja apa-apa sudah dapat banyak pahala dari Allah. Karena wajib hukumnya menyahuti dan mengiyakan kalau memang ada waktu, kalau ada orang memanggil kita. Nah, jadi yang bersandar itu makanya setiap ibadah, setiap aktivitas, kalau yang dijadikan sandaran itu karena perintah Allah dan ketulusan, tidak ada sikap mendongkol muncul di dalamnya. Maka dia akan muncul yang terbaik. Nah, tapi mampukah kita begitu? Jadi belum. Tapi kita harus berusaha. Berusaha sekali, 2 kali boleh jadi lupa, diulang lagi. Kenapa? Karena kalau kebiasaan kita tidak seperti itu, lalu datang seperti itu, kita merasa dilecehkan. Kita merasa dianggap remeh. Kita merasa tidak dihargai. Tapi sang kiai tidak. Dia tidak melihat dirinya sebagai sesuatu subjek yang bisa dipermalukan atau yang bisa dianggap. Tapi dia menilai bahwa meskipun tidak ada kerjaan yang dia lakukan, meskipun dia dibohongi oleh anak muda, dia mendapatkan pahala dari Allah. Itu lebih berharga di sisinya daripada dia mendapatkan pekerjaan dan tanpa perilaku yang seperti itu. Ini tauhid kita harus mantap. Ya, harus mantap. Inilah yang harus dilatih dan ini yang harus ditularkan. Nah, artinya kalau seperti itu, maka dia pulang dengan senyum, tanpa beban. Besok kalau dipanggil lagi, datang lagi, walaupun tidak ada kerjaan. Pak Kiai, ke rumah kita lagi, ada perlu dikit. Iya, datang dia. Walaupun disuruh pulang lagi, senyum dia mau pulang, kan begitu. Sudah dapat pahala songgo. Dapat pahala songgo. Justru bukan dijawabnya. Kamu 3 kali kamu permainkan aja, ini Pak Kiai ini. Apa kamu ini mau apa namanya? Kualat. Mau kualat karena kamu memperolok-olokkan Pak Kiai. Nah, bukan itu yang dia berikan. Ya. Tapi dia senyum pulang. Nah, maka anak muda itu kemudian penasaran melihatnya dan bertanya. Sebenarnya saya heran lihat Pak Kiai. Saya sudah 3 hari buat Pak Kiai seperti itu, justru Pak Kiai pulang senyum. Apa yang Pak Kiai senyumkan? Kan kira-kira begitu. Jadi itu tadi. Bagaimana tempat bergantung kita memang karena Allah, dan memang itu yang kita kedepankan, sehingga memang emosi kita dan rasa kita tidak dihargai itu tidak muncul sebagai sesuatu yang menonjol. Nah, jadi udah berlaku aja biasa, dia pulang dapat pahala. Jadi kalau sudah seperti itu, ya pas gitu ya. Nah, dia tetap ramah, dan anak muda itu pun mungkin dapat pembelajaran dari situ. Kita pun dapat pembelajaran. Tapi apakah kita kemudian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ke depan? Inilah pertanyaannya. Karena al-ilmu bila amalin, syajarin bila tamarin. Ini sudah pepatah yang dari Hasanawiyah udah ada ini gitu ya. Jadi kalau begitu tambah tinggi ilmu harus tambah merunduk. Tambah banyak ilmu harus tambah mantap dan memang mendapatkan penghargaan yang mestinya tidak lalu kita pikirkan, tapi itu pasti ada dari masyarakat. Dan untuk itulah kita mampu menjadikan tujuan utama kita. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu mungkin lamnya itu li ta'lil atau li apa tadi katanya wama inna wal insa illa liya'budun bil ghayah. Tujuan utamanya adalah mengabdi. Kalau ini suruhan Allah,
kita laksanakan. Oh, kemudian saya disuruh pulang, silakan suruh pulang. Kalau ada kerjaan yang bisa saya selesaikan, saya selesaikan. Tidak ada, saya pulang. Nah, yang jelas dia menyahuti dan menerima itu sebagai sesuatu yang membawa keuntungan ukhrawi. Kalau seperti ini pegawainya, nah, insya Allah dia tidak perlu mendapatkan, tidak sulah bawahan atasannya untuk mendeteksi dan melakukan sesuatu apa-apa. Barangkali ini catatan-catatan atau tambahan, kalau bisa dikatakan tambahan, pengulangan, kemudian kita masih tetap belajar, long life education, ya, atau pendidikan sepanjang hidup. Tidak akan berakhir dan tidak akan sempurna semua ilmu dan semua kelakuan itu mampu kita lakukan. Tapi paling tidak kita harus berupaya untuk lebih baik dan bergeser dari ketidaksempurnaan kita menuju ke arah sedikit demi sedikit menuju sempurna, walaupun belum sempurna betul. Barangkali ini catatan-catatan yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada atau kalau cukup, kita cukupkan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Prof, sebelum diakhiri oleh moderator, Prof, izin Prof, ini materi malam ini agak menurut saya sangat bagus sekali. Jadi ini izin untuk di-share nanti di YouTube, Prof. Karena mudah-mudahan jadi manfaat untuk yang lain juga. Karena sudah juga banyak dapat manfaat malam ini. Jadi ini sebentar ya, ada telepon belum masuk, sebentar. Siap, Prof.